Oke, Mbak Nisa tadi ada raise hand. Monggo Mbak Nisa, pertanyaannya. Mungkin sharing aja kali ya Kak dari sisi aku, dari di pengalaman di company-ku sendiri. Jadi tadi kan ada slide tentang job description ya. Nah, kita pernah dapat satu insight juga dari satu HR bootcamp di tahun lalu. Itu mereka tuh bilang ini, sebenarnya kalau untuk job description, mereka nyaraninnya jangan cuma sekedar job description, tapi dalam bentuknya lebih ke role charter gitu. Mungkin kakak-kakak di sini yang lebih senior mungkin ada yang lebih familiar daripada aku gitu. Tapi dari mungkin kalau mungkin ada yang belum tahu, jadi role charter itu sebenarnya mencakup kalau bisa diusahakan dalam 1 atau maksimal banget itu 2 page. Jadi satu misalnya tentang tadi job description-nya apa, tanggung jawab dan tugas dan tanggung jawabnya apa. Tapi akhirnya aku coba pikir-pikir, ternyata kemarin akhirnya sempat aku modify. Jadi aku tambahin tadi kompetensinya dia harus apa. Misalnya harus bisa analytical skill untuk posisi ini. Dia harus direct report ke siapa gitu. Tapi juga aku pikir ternyata penting juga ada bagian yang dari menurut mereka dari HR Bootcamp itu, dia bilang harus juga di-define sebenarnya otoritas orang ini tuh sampai mana gitu. Walaupun orang ini hanya sebagai staff pun, orang ini tetap harus tahu dia otoritasnya sampai mana. Let's say dia bilang, lu boleh spending misalnya untuk ikut training, lu punya budget sampai dengan 100.000 misalnya, yang dari yang gratis sampai yang berbayar 100.000. Atau nanti yang level supervisor boleh making decision untuk operational expenses yang misalnya sampai dengan 200.000. Other than that, semuanya harus pakai by approval ke siapa gitu. Nanti ada juga satu kolom lagi, jadi ada beberapa kolom-kolom gitu Kak, yang kita diajarin waktu itu. Nah, yang di bawahnya itu juga diajarin bahwa apa sih, aku lupa nama judul persisnya, tapi intinya adalah ini kolom khusus untuk di mana orang ini tuh harus berkolaborasi dengan bagian mana gitu. Jadi misalnya dia operational manager, dia harus bisa di situ ditulis harus koordinasi dengan finance untuk pengurusan misalnya penagihan misalnya, atau koordinasi dengan marketing untuk client onboarding, koordinasi dengan direktur untuk approval budget gitu misalnya gitu. Jadi itu di-define satu-satu gitu Kak. Nah, aku juga akhirnya nambahin tentang apa yang KPI-nya dia gitu. Terus abis itu termasuk juga yang non-tolerable. Jadi kayak hal-hal yang kita nggak bisa toleransi di dalam role-nya dia. Misalnya dia nggak boleh melakukan fraud, dia nggak boleh membocorkan data rahasia gitu. Dan itu kita buat sekompak dan seconcise mungkin gitu. Nah, mungkin kalau tadi supaya nggak jadi manager rasa supervisor nggak rasa manager, mungkin juga harus diperjelas, di-define mungkin di dalam tulisan apa sih sebenarnya supervisor ataupun manager itu otoritasnya sampai mana batasnya gitu. Kayak tadi misalnya approval budget di atas 200.000, dari 200.000 mungkin di atas 500.000 nanti harus ke direktur gitu ya. Nah, hal-hal kayak gitu mungkin yang bisa mungkin dipikirkan sama teman-teman, kira-kira harus mulai di-define gitu. Karena kadang-kadang kalau kita yang udah lama di dalam perusahaan, mungkin mikirnya, ya lu pasti ngerti lah kalau supervisor tugasnya apa. Ya lu tau lah, lu kan harus minta approval gue gitu. Ya lu tau lah harus minta escalate ke direktur gitu. Tapi mungkin untuk anak-anak baru, entah mungkin juga dengan perbedaan generasi Gen Z gitu ya kayak, mungkin kadang-kadang itu aku akhirnya walaupun agak repot di depan, cuma dengan kita nulisin specifically apa sih ekspektasinya, apa sih dia harus bisa apa sih dia boleh sampai mana atau enggak, apa yang enggak boleh, itu harus di-define satu-satu. Mungkin itu lebih bisa helpful, jadi lebih enggak bias gitu antara areanya si supervisor dengan areanya si manager. Itu aja sih Kak. Banget, setuju banget. Jadi job description itu oke, kita menjelaskan tugasnya dia apa, terus kadang-kadang kita juga kayak seolah-olah jadi mengharapkan dia menjadi mind reading gitu ya, menjadi mind reader, pindah dari perusahaan lain terus gitu kita mengharapkan dia tahu banget ya perusahaan kita tuh isinya kayak apa. Padahal ya benar ya tadi, jadi skillnya itu apa, effort yang harus dia kasih tuh sebenarnya segimana sih sebagai supervisor. Misalnya dia bilang, aku udah manajer nggak mau di call malam-malam gitu sama anak buah, padahal mungkin sebenarnya itu tugas dia emang udah harus standby gitu sebagai si supervisor. Terus kayak misalnya dia itu sebenarnya akan nerima supervisi
supervisi juga dari siapa gitu. Kalau misalnya ya walaupun udah owner kan juga kita sebenarnya dapat supervisi dari shareholder. Betul. Supervisi juga dari suami atau istrinya gitu kan sebenarnya selalu ada gitu. Nah ini yang kadang-kadang kita lupa gitu bahwa selalu ada yang supervise kita, selalu ada yang nge-manage diri kita, dan turunannya tuh apa tuh kalau misalnya bisa diteruskan jadi apa HR SOP yang baik gitu, dan itu yang menjadi acuan kita ketika mentoring ke si anak-anak baru atau yang baru dirotasi, atau bahkan kalau misalnya dia cuma pindahnya sebelah gitu ya, satu level juga sebenarnya ada baiknya setuju banget gitu kita harus menyampaikan gitu dia otoritasnya itu geser atau enggak. Yang sering kali kita temukan nih di dalam usaha gitu, di perusahaan saya yang lama, di klien-klien kita juga kadang-kadang orang itu jadi manajer karena dia udah lama kerja di sana, bukan karena dia kompeten, bukan karena dia cocok gitu speknya tadi, tapi karena udah lama masa iya nggak dinaik-naikin gitu ya. Nah di situ tuh sistem human talent development atau talent management kita yang perlu melihat gitu, apakah durasi seseorang lama itu memang sebuah kebutuhan untuk job tertentu. Kalau dia jobnya itu adalah sebagai juru tulis sejarah perusahaan, semakin lama semakin oke, iya gitu. Tapi kalau misalnya dia sebenarnya udah masa udah kadaluarsa gitu sebenarnya ya sebagai speknya, jangan kemudian kita tergoda untuk ya nggak apa-apa deh kita naikin aja gitu. Karena apa? Organisasi kita itu cuma bisa kuat sekuat weakest link-nya. Jadi kalau misalnya si orang lama ini malah jadi weakest link, kita sendiri gitu yang menempatkan struktur yang kurang baik gitu di organisasi kita. Itu yang akhirnya kita melihat jadi manajer itu spek soft skill-nya, kompetensinya dia sebagai manajer itu ya mumpuni nggak sih? Siap nggak sih jadi leader gitu? Kalau misalnya nggak siap, ya akhirnya ya gitu. Ngadepin Gen Z yang pundungan, oh banget. Butuh healing. Gen Z. Minggu depan kebetulan di Kevin ini nanti di akhir sebenarnya aku akan share. Minggu depan kita ada topik yang memang akan banyak bahas tentang Gen Z. Itu nanti mungkin Pak Eriga boleh ikutan lah, dan teman-teman yang lain juga boleh ikutan. Gimana ngadepin Gen Z, karena yang diundang juga dia sangat lama berkecimpung dengan bidang Gen Z. Anyway, let's touch soft skill sebagai manajer kali ya, Jay. Gimana nih kalau antara tes sama orangnya kok nggak match? Beda. Yes, betul. Ini mungkin harus kita klarifikasi dulu ya. Jadi sering kali orang menjadikan hasil tes itu sebagai apapun yang diomongin hasil tes itu harus mutlak diikutin. Guys, hasil tes itu data pendukung untuk membantu kita membuat keputusan. Itu yang harus clear dulu mindset-nya. Ya, karena ada faktor-faktor eksternal yang sangat mempengaruhi. Nah, yang kita harus clear dulu sebelum kita ngomong tentang people, paling nggak seseorang cocok enggaknya dengan sebuah pekerjaan, itu harus clear dengan 3 hal ini. Orangnya punya pengalaman yang pas nggak? Kedua, punya technical skill nggak? Dan yang ketiga tentang attitude, soft skill. Nah, tadi yang tentang ada case yang orangnya udah terlalu lama banget di peran manajer, masa nggak naik-naik? Ya itu sebenarnya bagian yang orangnya sudah sangat punya pengalaman dan technical skill khusus di bagian itu dia oke. Cuman ketika kita promosikan seseorang itu sebenarnya kan kita harapkan dia untuk peran yang kedepannya. Nah, seringkali banyak orang tuh kejebak di dia udah hafal dengan pekerjaan yang itu, dan ketika dia dipromosikan ke yang lain, soft skill-nya nggak mendukung. Kenapa? Karena dia udah kayak hafalan mati. Nah, ini jebakan yang sering terjadi. Nah, kalau di case-nya Kevin juga kita sering nemuin di mana kok orangnya padahal benar-benar pengalaman banget, tapi ketika di tes Kevin-nya hasilnya tuh beda. Karena yang kita ukur di Kevin itu memang attitude-nya gitu loh. Tidak melihat pengalaman dia. Nah, sekarang kita coba masuk ke salah satu case ya. Ini 2 orang yang posisinya manajer. Orang pertama munculnya kiri, anggap aja ini yang Mamat tadi. Yang kanan adalah Memet. Ya. Nah, biar ada konteksnya dulu. Untuk peran manajer, pada dasarnya ada 8
kompetensi yang paling nggak perlu dipertimbangkan. Apapun posisinya, apapun jenis pekerjaannya. Seorang manajer perlu punya, ya istilahnya soft skill, berpikir panjang. Ini apa nih? Dia perlu berpikir beberapa step ke depan. Kedua, dedikasi. Ketiga, analitis dalam berpikir. Data kolektor, itu bicara tentang dorongannya dia dalam menggali data dan mengumpulkan informasi. Kemudian mengatur strategi, visioner, berhati-hati, dan juga punya kebiasaan antisipasi. Masih ada yang lain. Cuman 8 sikap ini tuh yang paling krusial. Realitanya memang tidak semua orang punya kadar yang oke. Ya. Dan banyak juga orang-orang yang semakin tinggi jam terbangnya itu, kemampuan ngobrolnya semakin jago, semakin convincing. Nah, masalahnya, sikap-sikap yang seperti ini juga jarang terlihat, nggak bisa kelihatan dalam sekali interview. Kalau kita udah kenal orang lama aja, belum tentu bisa benar-benar tahu. Nah, tadi yang ada case yang kok hasilnya nggak sesuai nih dengan kenyataannya. Karena bisa jadi kita keliru dalam memahami. Contoh, kalau secara nature, kita kalau ngelihat dua orang ini, kira-kira bakal milih yang mana? Siapa yang milih A, Mamat, atau pilih B, Memet? Nah, ini yang tadi menjawab salah satu case-nya gini, teman-teman. Kalau kita hanya ngelihat hasil tes, oke, by nature kita langsung pilih yang kanan. Cuman kita harus tahu dulu konteksnya apa, ini peran pekerjaannya apa. Kalau yang kanan, manajer, kalau posisi ini diangkat, orangnya ini kelihatan banget kan, mikirnya banyak ya. Data kolektornya tinggi, analitis berpikirnya juga kuat, mengatur strateginya juga kuat, visioner, berhati-hati, antisipasi. Thinkingnya kuat banget. Namun di perusahaan kita tuh butuh manajer yang juga ada semi-actionnya juga nih. Jangan kebanyakan mikir. Di konteks seperti itu, yang kanan bisa jadi nggak cocok. Kebanyakan mikir. Berhati-hatinya tinggi banget, takut salah. Data kolektornya tinggi. Visionernya tinggi, mungkin dia udah mikirnya jauh banget ke depan. Tapi konteks realitas saat ini belum ke situ gitu loh. Cuman kalau yang kiri, itu juga ya perlu tahu konteksnya apa. Pada prinsipnya kalau kita hire manager kan sebisa mungkin dia juga bisa bantu mikir kan. Ya kalau yang kiri actionnya jago, nggak banyak mikir, langsung hajar aja. Nah, mungkin lebih pasnya operator ya. Nah, jadi sebenarnya ya kita harus tahu dulu soft skill yang setelah dites, konteks tempat kita tuh dengan skala perusahaan kita, dengan bidang kita tuh kita butuh yang seperti apa. Walaupun yes, dalam posisi umum, ya setidaknya ini jangan yang sampai parah banget, ya. Tapi kalau terlalu tinggi, semua yang terlalu ekstrim itu juga bahaya. Sekali lagi, kita harus tahu konteksnya apa. AB bisa bermanfaat sesuai situasi dan kebutuhan gitu ya maksudnya. Yes, betul. Semua teman bilangnya adalah ya sesuai apa enggak dengan konteksnya. Walaupun tetap ya, kalau sudah terlalu low banget ya, kalau kita taruh dia di posisi manager, ya itu kembali lagi, itu yang terjadi adalah bias. Kita kasih title seorang operator dengan title manager. Fancy title jadinya. Lah, kok nggak bisa diajak mikir? Kok semuanya yes, siap, bisa. Kenapa begini? Pokoknya hajar. Jalan. Nah, kan jadi sayang lah Pak. Kalau memang kayak gitu kan, ya mending di level operator gitu ya. Daripada kita keliru ekspektasi gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah punya job description-nya kayak tadi yang si Lisa sudah list, kita sudah tahu nih job description-nya orang seperti ini, kita butuhnya kayak gini, otoritasnya begini, nanti dia bakal nge-link sama posisi-posisi yang lain dan lain-lain. Dari situ kan akan mulai kebaca, oh kita butuh yang analytical-nya atau strategic thinking-nya kuat banget nih. Oh, kita butuh yang risk taker karena kita di skala kayak gini butuh yang apa. Nah, kita sudah punya kebayang kompetensinya butuh apa saja. Nah, itu yang disetting.
ketika kita mau hire atau mau promosikan orangnya ke posisi itu, kita sudah tahu karena job desk kita yang kita harapkan seperti ini, dan di skala perusahaan kita masih seperti ini, dan kita butuh kompetensi ini, ya itu yang kita cari. Karena belum tentu kayak tadi manajer dari sebelah langsung taruh tempat kita, belum tentu pas juga, bisa jadi overkill atau malah ya nggak cocok banget gitu loh. Itu bias-bias yang kita harus clear banget sih. Jadi ya itu ya mungkin untuk menjawab case tadi itu, kadang kok bisa beda banget ya karena kita bias dalam melihatnya. Justru dengan kita ada data, setidaknya saat kita mau memutuskan, kita bisa antisipasi, oh kalau orangnya kayak gini dan kita yes mau hire orang ini, bagian mana yang kita bisa expect, bagian mana yang jangan. Cuman sebelum hire, kita sudah punya pegangannya tadi itu yang kayak MC Tisha bilang, oh kompetensinya ini, ya udah itu yang jadi dasar. Itu sih kalau dari si case tadinya. Kalau aku mungkin nambahin sharingnya itu ketika seseorang di posisi baru ya, walaupun dia anak lama gitu misalnya, terus dia baru dipindahin atau dia dipromosikan, aku biasanya tuh ngasih kayak antara 2 minggu sampai 2 bulan pertama atau 3 bulan dia di posisinya itu kayak onboarding ulang. Jadi di mentor, di coaching, soalnya dia juga kan masih baru gitu ya di posisi itu gitu, walaupun dia emang udah lama. Kadang-kadang ada juga kan yang kita mungkin dia udah berperan gitu sebagai manajer, sebagai supervisor, tapi belum naik-naik. Jadi sehingga tanggal naiknya itu adalah tanggal resmi dia di posisi tersebut. Tapi sampai ada formalitas dia naik itu biasanya aku nyiapin resource gitu, apakah body system di manajemennya atau ada coaching gitu sama si direct report satu di atasnya gitu. Karena walaupun dia anak lama atau dia pengalamannya oke, terus di assign ke role yang baru, itu tetap role baru gitu. Jadi kayak pacaran lagi, kayak mulai cocokan lagi gitu sama pekerjaannya. Terus kadang-kadang juga yang aku observe itu dia sendiri tuh sebenarnya discovery proses juga di dalam, mungkin antara ada ya kalau anaknya cepat gitu ya bisa 2 minggu langsung dia running, tapi ada juga yang emang butuh 2 bulan 3 bulan untuk ease into the new role, ngerti otoritas barunya, tugas barunya. Jadi sih satu cycle, 1 quarter atau 3 bulan itu yang aku nggak punya ekspektasi gitu ke si orang ini di role barunya. Termasuk diriku sendiri gitu, misalnya aku megang portfolio baru 3 bulan pertama tuh kayak ya udah anggap aja ini percobaan ulang gitu, cocok atau enggak, atau apa sih yang bisa dipelajari dari si role ini. So the 3 months itu kayak dibilang produktif nggak produktif, dibilang produktif ya produktif juga gitu. Cuma ekspektasinya sangat-sangat rendah gitu untuk si periode itu, dengan pertimbangan ya it's a new role, it's a new fit gitu. Sama kayak kita beli sepatu baru juga kan masih kayak aduh getting used to nih sama si sepatu yang baru ini.